pernyataan politisi PDIP yang pernah menjadi anggota KSP, Kantor Staf Presiden, yakni Pak Betor Suryadi, yang menyatakan ijazah saudara Joko Widodo produksi Pasar Pramuka, Jakarta. Ya. Andi Wijayanto tahu tentang pembuatan ijazah daripada Jokowi ini, dan itu dia tahu kalau itu dibuat di Jalan Pramuka, dan itu harusnya dipanggil juga, saudara. Itu dipanggil juga yang namanya Andi Wijayanto. Dia akan membongkar semua, ya memang benar ijazah itu dibuat di sana. Mengapa kalau memang benar ijazah itu dibuat di Jalan Pramuka, mengapa UGM masih mengakui bahwa itu ijazah dikeluarkan oleh UGM, saudara? Nah ini kan bingung. Mengapa UGM itu sepertinya melindungi, saudara, melindungi apa yang dilakukan oleh Joko Widodo ini. Di Pasar Pramuka, Jakarta oleh tim inti Jokowi yang dibawa langsung dari Solo. Tim tersebut terdiri dari David, Anggit, dan Widodo yang kemudian bergabung dengan kader PDIP DKI seperti Dani Iskandar, Indra, dan Yulianto. Untuk Rapli, kau tuh sedang mempertontonkan kebodohan kau sendiri kepada seluruh Indonesia. Kenapa? Karena berita sampah kayak gini kau percaya? Patutlah dulu kau kena pecat jadi komisaris 2 kali. Semengah ini cara berpikir kau. Ya wajar lah kena pecat. Kalian yang memulai, ya bertanggung jawab kalian ya. Yang membuat laporan duluan itu kan si Egy Sujana. Kenapa begitu dilapor balik sama Pak Jokowi, terus kalian sekarang itu banyak cerita, kriminalisasi lah, yang inilah, yang itulah. Saya sudah tahu kalian. Kalian tadinya berharap ya, walaupun kalian teriak-teriak, Pak Jokowi tidak akan melaporkan. Ya, begitu dilaporkan, barulah kalian tuh, ya, kalang kabut kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku, sebangsa dan setanah air dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang si Tompel ya, yang kembali mendapatkan amunisi ya. Hahaha. Si Tompel bahagia ya teman-teman ya. Ya minimal karena dia mendapatkan amunisi baru untuk tetap ngeyel bahwa ijazah Pak Jokowi adalah palsu. Walaupun ujung-ujungnya nanti ya kita semua tahulah ya bahwa mereka akan masuk ke dalam penjara karena tidak akan pernah bisa membuktikan tuduhan atas ijazah Pak Jokowi selama ini yang dianggap palsu ya. Terbaru ya terkait isu yang muncul dari kader Partai Kebo ya, bahwa ijazah Jokowi memang palsu katanya dan dibuat di Jalan Pramuka Jakarta ya. Langsung disambut baik, disambut bahagia oleh si Tompel. Tanpa pikir panjang, Tompel menjadikan informasi itu sebagai senjata baru. Kalau memang ijazah Jokowi dibuat di Jalan Pramuka ya, ini pertanyaan saya gitu loh. Ya kan, tahun 2012 katanya membuatnya. Ya bagaimana mungkin Pak Jokowi namanya Joko Widodo terdata ya di Sipenmaru tahun 1980. Bagaimana mungkin Jokowi bisa melakukan KKN? Dan bagaimana mungkin juga Jokowi ada foto wisudanya. Aduh koplak, kok gak nyambung ya. Gak nyambung begini langsung dipercaya. Aduh. Nah bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Yang paling penting adalah pernyataan politisi PDIP yang pernah menjadi anggota KSP, Kantor Staf Presiden, yakni Pak Betor Suryadi, yang menyatakan ijazah saudara Joko Widodo produksi Pasar Pramuka, Jakarta. Ya. Dan bahkan beliau menyitir sejak lama. Di antaranya adalah yang tahu ada gelagat yang bermasalah itu adalah Pak Andi Wijayanto, dulu Gubernur Lemhanas ya. Makanya tadi saya dapat update info dari Pak Rustam Effendi, benar ya Pak ya? Sama Pak Azamkan itu dari TPUA mengirim surat ke Bapak Andi Wijayanto untuk silaturahmi dalam rangka mendalami kebenaran informasi itu. Dan menurut saya karena ini delik umum, saya pikir penyidik Barreskrim selain melakukan gelar perkara khusus juga harus menindaklanjuti temuan-temuan ini. Jadi harus
melakukan upaya penyelidikan yang komprehensif. Dengan demikian, sekali lagi saya bantah bahwa apa yang diklaim oleh kuasa hukum Joko Widodo, apa yang dilakukan di Barreskrim sudah komprehensif. Dengan temuan baru ini menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh Barreskrim belum komprehensif. Bahkan Barreskrim juga tidak melibatkan pengadu, dalam hal ini TPUA, dalam proses gelar perkara, sehingga sampai TPUA mengajukan permohonan gelar perkara khusus. Nah, itu saya kira dari saya. Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan. Iya, barusan kita saksikan bareng-bareng pernyataan ya itulah pengacara paling keren ya dari dari negeri antah berantah lah begitu ya, paling ganteng ya kan. Nah, barusan pernyataannya dalam menyambut ya kan informasi ya atau menyambut bola ya yang diumpankan dari salah satu kader partai terbesar di Indonesia yang menyebut bahwa ijazah Pak Jokowi itu katanya diproduksi di pasar di Jalan Pramuka ya. Ini kalau nggak salah di Salemba ya, Jakarta. Tahun 2012. Artinya apa? Artinya Pak Jokowi ketika mencalonkan diri sebagai wali kota Solo, dia tidak menggunakan ijazah S1 berarti, ya kan? Kenapa? Karena S1-nya dari kehutanan itu baru diproduksi tahun 2012. Ya kita cek aja ya kan. Apakah pada tahun 2000 mencalonkan diri sebagai wali kota Solo Pak Jokowi menggunakan ijazah S1 ataukah tidak? Kalau ternyata menggunakan ijazah S1 berarti sudah jelas-jelas ini hoax lagi. Lanjut. Okay, let's go. Apa yang diungkap oleh Bintang Suryadi bahwa ijazah daripada Jokowi itu adalah keluaran dari Jalan Pramuka dan itu dilakukan pada tahun 2012. Ya kan 2012. Habis itu terus 2014-nya dibuat mendaftar di KPU, saudara. Dibuat mendaftar di KPU dan mereka mengungkap itu bukan tanggung jawab daripada partai PDIP, saudara. Itu adalah tanggung jawab mungkin orang-orang yang mendaftarkan. Dan kita tahu, saudara, waktu itu yang mendaftarkan katanya namanya salah satunya adalah Widodo. Widodo yang harus dicari, saudara. Cuman di sini kan ada seorang dari PDIP yang semestinya dia tahu. Harusnya dia juga bersuara, yaitu adalah Andi Wijayanto, saudara. Andi Wijayanto tahu tentang pembuatan ijazah daripada Jokowi ini dan itu dia tahu kalau itu dibuat di Jalan Pramuka dan itu harusnya dipanggil juga, saudara. Itu dipanggil juga yang namanya Andi Wijayanto. Dia akan membongkar semua, ya memang benar ijazah itu dibuat di sana. Mengapa kalau memang benar ijazah itu dibuat di Jalan Pramuka, mengapa UGM masih mengakui bahwa itu ijazah dikeluarkan oleh UGM, saudara? Nah ini kan bingung. Mengapa UGM itu sepertinya melindungi, saudara? Melindungi apa yang dilakukan oleh Joko Widodo ini. Berarti UGM sekarang ini ikut campur, saudara. Saya melihat UGM sekarang ikut campur permasalahan mengenai ijazah palsu daripada Joko Widodo ini. Selain UGM kita tahu Barreskrim juga berteriak, saudara. Pasti Barreskrim juga mengetahui karena tempat-tempat yang tadinya kita bisa melihat atau mungkin si Roy Suryo dan kawan-kawannya atau Rismond dan Michael dan teman-temannya kalah cepat, saudara. Kalah cepat dengan orang-orang yang dari Barreskrim. Kemarin kan Barreskrim mungkin tahu, saudara, dia membuat kesalahan. Dia mengatakan bahwa tidak ada puasa itu nggak ada, saudara. Dia menulis puasa, harusnya adalah pasa. Iya, saya nggak mengerti teman-teman ya, orang-orang yang selama ini memusuhi Pak Jokowi itu memang dari pola berpikir ya, pola berpikir dan kualitas penalarannya menurut saya sangat rendah sekali gitu loh. Memang informasi itu disebarkan ya, memang penuh dengan harus apa namanya memenuhi apa namanya ya, logis kan seperti itu. Tapi kan sekali lagi sesuatu yang logis itu bisa dibuat-buat ya. Maksudnya gimana Bang? Nah maksudnya begini, kan ada informasi ijazah Pak Jokowi itu dipalsukan di Jalan Pramuka ya. Informasi ini muncul dari salah satu kader partai terbesar di Indonesia. Disebutkan lengkap dengan tahunnya, disebutkan juga dengan orang-orang yang terlibat. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah orang-orang yang disebutkan itu memang benar-benar ada? Jangan-jangan asal nyebut aja, asal jeplak ya kan? Itu yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua ya kan. Nah, tadi yang saya sebutkan, kalau memang Pak Jokowi itu baru memalsukan ijazahnya tahun 2012, berarti sebelum itu Pak Jokowi kan tidak pernah atau tidak memiliki data yang berhubungan dengan pendidikannya di S1 kehutanan tersebut. Tetapi nyatanya
Koran si Penmaru yang terbit tahun 1980 yang tanpa rekayasa yang disimpan di perpustakaan Yogyakarta itu menyebut namanya nomor 14 gitu loh. Dan juga ada KKN ya kan, ada fotonya KKN, ada buktinya KKN, mengerjakan skripsi, ada pembimbing akademiknya, ada pembimbing skripsinya, dan juga ada foto wisudanya. Logikanya gimana? Kok yang nggak logis begitu dipercaya langsung gitu loh, tanpa bertanya. Katanya orang cerdas. Aduh, lanjut. Nilai terhadap dugaan ijazah palsu ini karena melindungi kepentingan umum. Weh Gundul, jangan sok kau siapa kau minta polisi untuk menghentikan penyelidikan kasus itu, ya. Dan gak usah kau bawa kepentingan umum. Kebiasaan kelompok-kelompok bajingan seperti kalian ini ya. Dikit-dikit kepentingan umum, dikit-dikit kepentingan rakyat, ya. Itulah pekerjaan kalian itu, memframing terus ya. Gak ada urusannya itu perkara ijazah ini dengan kepentingan umum, gak ada itu ya. Supaya tahu kau, gak usah sok-sok kau. Dan gak usah sok-sok ngatur polisi kau minta menghentikan dengan alasan si Roy Panci dan Rismon itu sebagai ahli, sebagai peneliti. Tunjukkan dulu di mana buktinya mereka sebagai ahli dan peneliti. Mana sertifikatnya? Mana legalitas izinnya? Jangan asal ngebacot kau. Negara ini ada aturannya. Bukan asal ada aja, asal ngaku-ngaku aja. Semua orang bisa ngaku nanti menjadi ahli, menjadi peneliti. Jangan sembarangan gundulmu itu, botakmu itu, ya. Seenaknya aja. Kalian yang memulai, ya bertanggung jawab kalian ya. Yang membuat laporan duluan itu kan si Egy Sujana. Kenapa begitu dilapor balik sama Pak Jokowi, terus kalian sekarang itu banyak cerita, kriminalisasi lah, yang inilah, yang itulah. Saya sudah tahu kalian. Kalian tadinya berharap ya, walaupun kalian teriak-teriak, Pak Jokowi tidak akan melaporkan, ya. Begitu dilaporkan, barulah kalian tuh, ya, kalang kabut kan. Jadi nggak usah lah, kau nggak usah terlalu bacot kau gundul botak, ya. Jalanin aja, ya. Kalau memang kalian sudah punya bukti-buktinya dan bisa nanti membuktikan di pengadilan, mendalilkannya itu, jalanin dong. Jangan jadi banci, ya, kelompokmu itu. Ya, berani berbuat, berani bertanggung jawab, kimak. Enak aja lo minta hentikan. Kepentingan umum lagi, apa lagi. Melindungi kepentingan umum ya. Itu salah satu hal yang dibahas oleh netizen barusan terkait pernyataan salah seorang tim kuasa hukum dari kubunya Panci CS kalau tidak salah itu ya. Yang intinya katanya melindungi kepentingan umum. Kepentingan umum mana yang dilindungi? Karena kalau melindungi kepentingan umum, salah satu yang dilindungi adalah saya, karena saya masyarakat umum kan seperti itu. Tapi nyatanya saya kok nggak merasa. Aduh, ya begitulah ya. Kualitasnya orang-orang itu ya, ternyata memang saya bersyukur loh kepada Pak Jokowi. Karena dengan Pak Jokowi ya, di masa pemerintahan Pak Jokowi, akhirnya Pak Jokowi ini berhasil mengungkap topeng wajah-wajah para politikus ya, para pejabat di negeri ini yang ternyata tidak lebih bodoh daripada tetangga-tetangga saya di desa gitu loh. Lebih pinteran tetangga saya malahan ya kan. Tapi nyatanya mereka di kota jadi pejabat padahal kagak ketulungan dungunya. Lanjut. Di Pasar Pramuka, Jakarta oleh tim inti Jokowi yang dibawa langsung dari Solo. Tim tersebut terdiri dari David, Anggit, dan Widodo yang kemudian bergabung dengan kader PDIP DKI seperti Dani Iskandar, Indra, dan Yulianto. Rapli Harun ini akan mendapat kabar terbaru masalah ijazah Pak Jokowi. Ada kader dari PDI Perjuangan ya, yaitu namanya Bitor Suryadi. Dia menjelaskan bahwasanya ya ijazah Pak Jokowi itu dibuat di Pasar Pramuka. Rapli Harun menyebar luaskan berita ini, seolah-olah Rapli Harun ini keren lah ya kan. Rapli, kau tuh sedang mempertontonkan kebodohan kau sendiri kepada seluruh Indonesia. Kenapa? Karena berita sampah kayak gini kau percaya? Patutlah dulu kau kena pecat jadi komisaris 2 kali. Sebenarnya ini cara berpikir kau. Ya wajar lah kena pecat. Kata Rapli Harun,
Ya, dokumen tersebut maksudnya ijazah dibuat di Pasar Pramuka. Ijazah Pak Jokowi itu dibuat di Pasar Pramuka, Jakarta ya. Oleh tim inti Jokowi yang dibawa langsung dari Solo. Tim tersebut terdiri dari David, Anggi, dan Widodo yang kemudian bergabung dengan kader PDI Perjuangan DKI seperti Dani Iskandar, Indra, dan Yulianto untuk melengkapi kekurangan berkas pendaftaran Jokowi di KPUD DKI. Maksudnya gini, kata si Rapli ini ya, Pak Jokowi waktu mau mendaftarkan diri menjadi gubernur DKI ya, Pak Jokowi ini menyuruh 3 orang tim inti, yaitu si Apit, Anggi, sama Widodo untuk membuat ijazah Pak Jokowi di Pasar Pramuka. Masuk akal kalau mau Rapli? Sementara Joko Widodo ya sudah menjadi wali kota 2 periode menggunakan ijazah yang sama. Jadi ngapain Pak Jokowi menyuruh orang ke Pasar Pramuka untuk buat ijazah? Kalau seandainya ya ijazah Bapak Jokowi hilang, kan lembaga pendidikannya masih ada tegak berdiri. Pak Jokowi tinggal melaporkan ke kepolisian, habis itu dia meminta duplikat ya ke lembaga pendidikannya. Ya kan, kayak SD, SMP, SMA, universitas masih ada berdiri, tegak berdiri. Jadi ngapain mesti ke Pasar Pramuka membuat ijazah? Kan nggak masuk akal. Rapli bengak jangan kau pelihara, kau buang. Bapak Joko Widodo sewaktu mendaftarkan diri menjadi wali kota Solo ya, itu kan dia ijazahnya sama juga. SD, SMP, SMA, sama kuliah sama. Maksud kau ijazah mana? Ijazah UGM. Kalau ijazah UGM, waktu wali kota Pak Jokowi juga mendaftarkan diri memakai ijazah dari UGM, gelar insinyur. Bukannya kalian juga tuh ya yang membuat isu bahwasanya Pak Jokowi sewaktu mendaftarkan diri menjadi wali kota gelarnya Dr. Andes. Kan kalian yang mengeluarkan isu. Padahal ya kebenarannya adalah waktu Bapak Joko Widodo sudah menjadi wali kota, Bapak Joko Widodo berkunjung ke PT Sritek. Ya kan? Kan di spanduknya itu ditulis gelar Pak Jokowi Dr. Andes. Itu entah kesalahan dari PT Sritek ataupun kalian yang mengeditnya, pembenci Pak Jokowi. Ya enggak? Pak Jokowi itu tidak pernah ya kan menukar dokumennya. Lagipun nggak mungkin sebengak itu KPU nggak tahu dia kalau ijazah itu dibuat di Pasar Pramuka. KPU kan pasti memverifikasi ya kan di mana ijazah itu dikeluarkan. Kan KPU pasti cek. Nggak mungkin nggak. Kalau kau bengak Rapli jangan ngajak-ngajak orang. Kata si Rapli lagi, mereka turun ke pasar pojok Pramuka, maksudnya yang 3 orang itu, ujar Bitor. Ya, nama Widodo tersebut sebagai aktor utama, ya, disebut-sebut menghilang. Orang memang nggak ada si Widodo ini yang pemeran utamanya. Ini kan ngarang cerita. Cuman ini ceritanya, ya kan, cerita paling bengak sedunia. Kata si Rapi, ya, Widodo itu menghilang sejak Bambang Tri menulis buku kontroversial membeberkan dugaan pemalsuan ijazah Jokowi ke publik. Ya Allah, kok ada lah orang sebengak ini, pendidikan tinggi, tapi ya cerita kayak gini dia percaya. Kata si Rapli lagi, kan? Dibilang dia, ya Widodo tidak lagi bisa dilacak. Tapi keterangan dari Dani Iskandar sangat kuat bahwa proses pembuatan dokumen palsu itu terjadi. Ya, terjadi di sana. Kata dia, ya. Kata dia gini, ya kan? Widodo tidak lagi bisa dilacak, tapi keterangan dari Dani Iskandar sangat kuat bahwa proses pembuatan dokumen palsu itu terjadi di sana. Tambah Bitor. Andi Wijayanto sendiri menurut Bitor ya sempat terkejut saat mengetahui foto di semua ijazah Jokowi identik dan seragam, padahal seharusnya berbeda untuk tiap jenjang pendidikan. Andi harus berani bicara bahwa dia pernah melihat dokumen itu. Ya,
menurut si Rapli ini ya kan, dibilang si Bitor, si Andi Wijaya itu terkejut dia karena dia pernah melihat dokumen Pak Jokowi, ijazah Pak Jokowi semua. Kata dia semua fotonya identik, SD, SMP, SMA, kuliah identik. Kan bengak kau Rapli. Dari mana ceritanya? Fotonya sama semua. Kan ada perbedaan umur, nggak mungkin lah ya kan. Ijazah Pak Jokowi yang dari UGM sama fotonya dengan ijazah SMA, SMP, SD. Kalau mau bicara itu Rapli, pakailah logika. Ya, jangan macam orang nggak punya pendidikan. Kalau seandainya foto SD, SMP, SMA, ya sama kuliah identik sama berarti kan nggak mungkin lah. Jangankan KPU, anak TK aja tahu dia membedakannya, nggak mungkin ijazah asli, sama fotonya semua. Aduh, Rapli, coba kau tanya langsung, ya. Kan masih ada itu lembaga pendidikan yang mengeluarkan ijazah Pak Jokowi. SD, SMP, SMA sama UGM kan masih berdiri itu. Kesana aja kau tanya. Daripada kau menebar berita bengak kayak gini. Ya, membuat malu diri kau sendiri. Apa nggak malu kok? Berita kayak gini kau sebarluaskan kepada seluruh Indonesia. Berita abal-abal. Siapa yang percaya Pak Jokowi buat ijazah di Pasar Pramuka? Sementara lembaga pendidikannya masih tegak berdiri. Gampang orang mengeceknya. Gampang KPU untuk mengeceknya. Yang Rapli? Rapli, coba kau tanya Bapak Ganjar Pranowo. Kan Ganjar tuh mengasihkan kartu kagama kepada Bapak Joko Widodo. Karena Pak Jokowi alumnus dari Universitas Gadjah Mada. Nggak mungkin ya Ganjar memberikan kartu kagama kalau Pak Jokowi tidak lulusan dari Universitas Gadjah Mada. Itu yang pertama. Yang kedua Rapli, ya coba tanya Pronojiwo. Kan waktu Pak Jokowi selesai ya menamatkan pendidikannya di UGM, Pak Jokowi melamar kerja dengan Pronojiwo, almarhum adik iparnya, sama Pak Jokowi. Mereka melamar kerja ke PT Kertas Scrap Aceh dan mereka diterima di sana. Pronojiwo masih hidup. Kau tanya aja sama dia, daripada kau sebar berita bengak gini. Kan yang malu kan diri kau sendiri. Ya, Rapli. Gak ada lagi berita kau yang lain. Carilah berita yang keren sedikit Rapli. Ya, berita yang agak-agak mengedukasi. Jangan karena kau dipecat Pak Jokowi jadi komisaris 2 kali, ya kan? Habis itu kau benci kali sama Pak Jokowi, kau tebarkan berita kayak gini. Bukan tambah keren kau, tambah bengak kau nampak. Gak mungkin Pak Jokowi buat ijazah di Pasar Pramuka. Logika saja, Rapli. Orang lembaga pendidikannya masih ada berdiri kok. Memangnya kau pikir Pak Jokowi itu kayak kawan kau si Tipa? Ya, mengaku gelar doktor filsafat, nggak taunya universitasnya bilang bahwasanya Tipa itu tidak pernah mendapatkan gelar doktor filsafat dari sana. Betul nggak Rapli? Coba cek kejiwaan kau Rapli, ya kan? Udah agak-agak kau ini. Buat seluruh Indonesia jangan percaya omongan orang seperti ini. Rapli ini akan hanya ingin menebar fitnah aja, menjatuhkan reputasi Bapak Joko Widodo. Secara logika tidak mungkin Pak Jokowi membuat ijazah di Pasar Pramuka sementara lembaga pendidikannya masih tegak berdiri. Ya, buat seluruh Indonesia cerdaslah dalam menerima suatu berita. Cek and dicek dulu. Saya tertarik dengan pernyataannya Ibu Yohana di bagian depan tadi ya. Sebengak ini cara berpikir kau, makanya kau dipecat. Iya, menurut saya itu tidak hanya tepat disematkan kepada pakar siapa namanya tadi, pakar hukum ahli tata busana ya tadi ya. Bukan hanya pantas disematkan kepada dia, tapi juga pantas disematkan kepada yang lain, misalnya si maling panci ya kan, kemudian si krisis moneter itu sama gitu loh. Sebengak itu cara berpikirnya, makanya mereka itu nggak pernah langgeng menjadi pejabat gitu kan. Bukan karena dia tidak lama jadi pejabat karena tidak manut dengan atasannya, dia punya idealisme, bukan, karena memang cara berpikir dan penalarannya sebengak itu. Sekali lagi saya katakan ya,
Oke lah, anggap saja itu benar bahwa Pak Jokowi itu memalsukan ijazahnya di Jalan Pramuka Salemba Jakarta gitu ya. Tapi cobalah jawab pertanyaan-pertanyaan yang akan saya ajukan gitu loh ya kan. Pertama, bagaimana Anda membuktikan bahwa Pak Jokowi itu benar-benar membuat ijazahnya di Jalan Pramuka, sementara dalam koran ya KR ya yang terbit tahun 1980 itu sudah ada nama Pak Jokowi nomor 14 ya sebagai mahasiswa yang diterima di Fakultas Kehutanan UGM. Itu pertama. Dan yang kedua, bagaimana mungkin Pak Jokowi bisa melakukan KKN dan itu bisa dibuktikan dengan foto, ya kan? Dan yang ketiga, bagaimana mungkin Pak Jokowi bisa membuat skripsi? Nah, bagaimana mungkin Pak Jokowi memiliki teman kuliah? Bagaimana Pak Jokowi memiliki dosen-dosen? Aduh, nggak bisa dijawab semuanya itu. Makanya sebengak itu cara kau berpikir. Makanya siapapun yang kau dukung menjadi presiden nggak pernah menang karena sebengak itu kau berpikir. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.